Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bihi amsayna wa bihi asbahna wa bihi nahya wa bihi namut wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Allahumma arhamna bil-Qur'an. Jamaahumullah, alhamdulillah pada saat ini Allah menurunkan hujan khususnya di Purwokerto, di GSMT, barangkali di pemirsa yang di rumah tidak kehujanan, yang di rumah Purwokerto bagian timur, selatan atau di luar Banyumas yang mengikuti karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Kamilah, kata Allah, yang menurunkan minal mu'sirati, dari awan, ma'an sajjaja, air curah, begitu indah ya, bentuknya saja indah hujan kalau kita lihat. Linuhyiya bihi baldatan maita, dalam surat Al-Furqan. Linukhrija bihi habban wa nabata, dalam surat An-Naba. Dengan hujan linukhrija bihi habban, biji-bijian, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Itu bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dengan ciptaannya kita akan mengetahui akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah, tafakkurlah, berfikirlah akan ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, dan jangan kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kemampuan akal kita manusia sangat terbatas, tidak akan mampu untuk memikirkan zat Allah SWT yang maha sempurna dengan nama-namanya yang 99. Jamaahullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan penuh berkah, penuh maghfirah, ampunan Allah SWT. Maka ketika kita dekat dengan Al-Quran adalah peluang besar kita meraih kebaikan Ramadan, adalah dengan memaksimalkan Al-Quran kita. Ketika kita lemah dalam sedekah, tidak seperti para sahabat radhiyallahu alaihim, ya, bagaimana mereka sampai kebunnya jadi sedekahkan, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai seluruh hartanya, Umar bin Khattab separuh hartanya. Kalau kita mungkin 0, berapa persen, ya. Itu pun jarang-jarang. Maka Al-Quran ketika kita sering membaca adalah kebaikan, dan kebaikan ada afa mudha'afah, lipatan pahala, apalagi di bulan Al-Quran. Syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka dengan hadirnya Ramadan akan kembali menguatkan kecintaan kita kepada Al-Quran dengan kecintaan yang lebih dan lebih, insyaallah. Ayat yang kita baca pada hari ini apa? Surat apa? Ali Imran ayat 62. Silakan yang di rumah barangkali
biasa ada suaminya yang di SMP atau sebalik. 6 2 ayat. Kita awali dengan salawat wahid dan salas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal 'izzati la turam. As'aluka ya Rahmanu bi jalalik wa nuri wajhik an tunzima qalbi hibda kitabik kama 'allamtani warzuqni an atluwa 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna Allaha alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tawrat wal Injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi
Imran sebelumnya ayat berapa? 14. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di ayat kemarin bahwa noda-noda yang masuk ke dalam hati adalah disebabkan perbuatan atau maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga balrana ya, menutupi satu demi satu, menutupi kalla balrana ala qulubihim, di atas hati-hati mereka, makanu, apa-apa yang telah mereka dahulu yaksibun, lakukan. Jadi ketika hidayah itu Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan, seperti dalam surat Muhammad, walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, zadahum, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, wa atahum taqwahum, dan memberikan kepada mereka ketakwaan. Jadi hidayah itu ada proses usaha, ya sebagaimana maksiat pun sama. Hati itu akan tertutup dari hidayah Allah ketika mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rana ala qulubihim. Sudah selesai kemarin 14 ya. Oh ya, sekarang ini ya. Ya, saktah ya, ada bacaan saktah dalam Al-Quran, kalau tidak salah 15 atau berapa saktah, sujud ya, sujud tilawah ada 15. Kalau saktah itu kurang lebih 4. Satu surat Al-Mutaffifin, terus Al-Haqqah, Al-Qiyamah, Al-Kahfi, Yasin, 5 ya. Ya ini kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Maka ayat sebelumnya adalah membicarakan tentang kecelakaan, wailun, celakalah, lil mutaffifin, bagi orang yang curang. Jadi orang curang kan ya, seperti arti tatfif dulu pernah disampaikan, itu tidak banyak. Jadi orang yang curang itu tidak banyak. Digambarkan ketika menakar atau menimbangkan sedikit gitu. Jadi asy al-qalil, sesuatu yang sedikit. Tapi karena sering ya, karena keseringan, ya Allah gambarkan seperti ini juga. Kallabal rana, satu noda, sedikit yang dia lakukan kecurangan itu akan menutupi hati mereka. Bagaimana dengan yang kecurangannya terang-terangan ya, terang-terangan dipublikasikan, tidak
peduli, maka adalah lebih besar lagi tentunya konsekuensi dari maksiat yang bernama at-tatwif atau kecurangan ini. Ya, kita lanjutkan. Ai laisa al-amru kama za'amu wala kama qalu inna hadzal qur'ana asatirul awwalina bal huwa kalamullahi wa wahyuhu wa tanziluhu ala rasulihi wa innama hujiba qulubuhum anil imani bihi ma 'alaiha minar rayni alladhi qad labisa qulubahum min kasratiz dzunubi wal khataya. Walihada qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna. Warrainu ya'tari qulubal kafirina wal ghaimu lil abrari wal ghinu lil muqarrabina. Ya, sampai situ dulu. Panjang. Ya, panjang banget. Yaitu laisal amru, bukanlah urusan atau perkara atau masalah kama zamu, sebagaimana yang mereka kira-kira, wala dan tidak kama sebagaimana qalu yang mereka katakan, ya mu'tadin asim. Inna hadzal Qur'an, ya, mereka mengatakan inna hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini asatirul awwalin, dongeng, ya, cerita orang terdahulu. Jadi dari masa ke masa akan muncul manusia-manusia yang mendustakan Al-Qur'an. Ya, dalam surat Al-Haqqah, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sungguhnya kami, kata Allah, lana'lamu, sungguh mengetahui, anna minkum mukadzibin, bahwasanya dari kalian itu mukadzibin, banyak yang mendustakan. Mukadzib dari kata kadzaba yukadzibu, isim fa'il mansub, ya, mukadzibin. Kalau marfu mukadzibun, karena ada mukadzibin, anna mukadzibin, ya, anna. Bal huwa, tetapi huwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah. Ya, kemarin disampaikan, jangan sampai anak kita, ya, saya ketika di kelas itu nanya ke anak-anak, Al-Qur'an itu kalamullah atau makhluk Allah. Anak karena ya belum tahu, ya, menjawab makhluk Allah itu, maka kesempatan di sini untuk menyampaikan, ya, Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ya, bukan makhluk Allah. Ya, dan orang mengatakan makhluk Allah adalah kafir, mengingkari Al-Qur'an. Jadi kalamullah, ya anak-anak, ini adalah firman Allah yang difirmankan, yang diucapkan. Kalau Rasulullah adalah sabda, ya, yang disabdakan. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Wa wahyuhu, dan wahyu. Qul uhiya ilayya anna, ya, dalam surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan, aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, hanya bedanya diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Wa wahyuhu, dan wahyunya yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui
malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Al-Quran sangat istimewa. Jadi kalau lihat di dalam tafsir 6 hari itu kitab Zabur di bulan Ramadan, 6 hari berikutnya kitab Taurat, 6 hari berikutnya adalah kitab Injil, 6 hari berikutnya adalah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Wa tanziluhu, dan yang diturunkan oleh Allah SWT dengan bertahap. Jadi ketika kita mendengarkan nazzala yunazzilu, artinya bertahap. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Allah menggunakan kalimat anzala, menurunkan sekali. Tapi ketika dengan kalimat nazzala yunazzilu itu bertahap. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila, di akhir surat Al-Isra, ya, menjelang akhir surat Al-Isra. Kami turunkan Al-Quran dengan bertahap, tidak sekaligus. Dari nazzala yunazzilu, nah ada tasdid, nazzala yunazzilu, jadi menurunkannya secara bertahap. Itu keistimewaan Al-Quran, yaitu selama 23 tahun 22 ya, berapa bulan? Lupa. 2 tahun 22 hari ya. Itu ada yang iya. Karena sesuai dengan kondisi. Sehingga orang yang bukan karena ingin beriman kepada Al-Quran, tetapi karena pembangkangannya. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila ahlul qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa sih Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus saja? Ya. Itu bukan mereka pengen beriman, tetapi sebagai bantahan tetap, ya, di bahasa Al-Quran itu anida, hanya ngeyel aja, bukan karena ingin, ya, karena ingin beriman. Apakah dengan sekaligus mereka akan beriman? Ya tentu tidak. Allah Maha tahu dengan kemampuan hambanya, ya. Jadi tidak sekaligus. Kalau sekaligus nanti hafalannya gimana? Ya. Dan ternyata ketika lihat di dalam sejarah, para sahabat pun menghafalkannya ternyata ada yang dari surat panjang dulu. Seperti diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, dalam tafsir Ibnu Katsir, pembukaan surat Al-Anbiya, ternyata mereka di antaranya Abdullah ibnu Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu menghafalkannya surat Al-Hajj dulu, surat Al-Anbiya, gitu ya, surat Al-Furqan. Jadi tidak urutan dari Al-Baqarah, karena kata mereka, ya, kata sebagian sahabat itu ternyata itu ayat-ayat yang paling enak dibaca, gitu. Maksudnya dari kandungannya itu, ya. Maka saya itu dimungkinkan yang kata-katanya mudah untuk diingat. Yang paling susah untuk dimurojah itu artinya sementara itu, ya, Al-An'am, kemudian Al-A'raf. Agak lumayan, apalagi jarang At-Taubah, ya. Maka jarang membaca surat itu kalau sholat, agak lumayan, harus fokus. Wa tanziluhu, dan apa yang Allah turunkan yaitu Al-Quran, ala rasulihi sallallahu, kepada Rasulullah sallallahu, ya, di malam Qadar, malam istimewa, fi lailati mubarakah, di malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, di dalam surat Ad-Dukhan, fi lailati mubarakah. Lailatul Qadar itu dinamakan dengan Lailah Mubarakah, yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian melalui malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, di tanah suci, ya, diturunkannya kepada manusia yang paling sempurna, Rasulullah Muhammad SAW, Al-Mustafa, manusia pilihan. Wa innama hujiba qulubuhum, dan sungguhnya hujiba qulubuhum, ditutup hati-hati orang kafir, anil imani bihi, dari mengimani Al-Quran. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, dalam surat Al-Haqqah, sungguhnya Al-Quran itu hakikatnya kerugian bagi orang kafir. Ya, makanya mereka yang Allah tidak berikan hidayah bertambah benci terhadap Al-Quran. Itu bukti mukjizat Al-Quran, ya. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Jadi ditutup hati mereka. Kita nggak usah peduli, ya, karena Allah yang maha menciptakan kita dan mereka, Allah menetapkan itu. Dalam surat apa ya? Akhir surat Al-Anfal. Seandainya mereka itu ada kebaikan, kata Allah, walau alimallahu bihim khairan la asma'ahum, ya, akhir surat Al-Anfal. Jadi tidak ada kebaikan orang kafir itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya ada kebaikan di orang-orang kafir itu, la asma'ahum, Allah akan perdengarkan kepada mereka Al-Qur'an. Allah Maha tahu. Jadi kita juga usah bertanya-tanya kenapa orang kafir begitu benci terhadap Al-Qur'an. Itulah yang Allah tetapkan. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak tahu. Ma 'alaiha minar rain, ya, minar rain. Kenapa? Karena hati mereka itu, 'alaiha, di atas hati mereka, minar rain, ada noda-noda yang disebabkan dosa mereka, ya. Jadi menutupi. Jadi ada cahaya yang mau masuk, mantul lagi, mantul lagi, gitu, ya. Alladzi qad labisa qulubahum, ya, yang telah menutupi hati mereka, min kasratiz dzunubi, dari banyaknya dosa, wal khotoya, dan kesalahan. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah SWT berfirman, kalla, tidaklah demikian, bal rana, akan tetapi menutupi ala qulubihim, di atas hati mereka, maka dosa-dosa yang telah mereka lakukan, alama makanu, dosa-dosa yang telah yaksibun mereka lakukan. Warain, sedangkan arain, ya tari qulubal kafirin, ya tari itu mendatangi, ya, bisa i'tara, ya tari hati-hati orang kafir. Wal ghaimu lil abrar, ghaim, apa itu ghaim? Maksud di sini ghaim apa? Ada yang tahu? Al ghaim, ghaim asalnya adalah awan. Kita ini bawa kamus sengaja. Al-ghaim, kamusnya kamus Al-Ma'ani. Jadi terjemahannya pakai bahasa Arab. Sama-sama belajar. Al-ghaim, apa? Al-ghaimu lil abrar, al-ghaimu lil abrar, al-ghaim awan, lil abrar, bagi orang yang baik. Kita lewati dulu nggak apa-apa. Al-ghaim, di sini al-ghaim di sini adalah emas, lil abrar, bagi orang yang baik, wal ghin lil muqarrabin, ada lagi al-ghin. Enggak ketemu, enggak ada deh.
lil muqarrabin, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Dari sini dari An Abi Hurairah, silakan dilihat. An Abi Salih, ya sudah ketemu. Ini halaman berikutnya. An Abi Salih An Abi Hurairah, ya, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini halaman berapa ini? Nih dari Mintarik. Langsung aja ke sanadnya yang paling dekat. Sahabat An Abi Salih An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza adnaba dzanban kanat nuqtatan sawda'a fi qalbihi fa in taba minha saqula qalbuhu wa in zadat fadzalika qaulullahi ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sampai sini dulu aja. Dari Abi Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam. Ini namanya tafsir ayat dengan hadis, ya. Qal Rasulullah SAW bersabda, innal abda, sungguhnya seorang hamba, idza adnaba, ketika melakukan dosa, dan satu dosa, kanat, maka dosa itu menjadi nuqtatan saudaa, noda hitam di dalam hatinya, di atas hatinya, fi qalbihi, dalam hatinya. Fa in taba minha, maka ketika seorang hamba ini taubat dari dosa tersebut, saqula, maka bening, ya, bersih qalbuhu, hatinya. Wa in zada, dan ketika bertambah dosanya, zadat, maka bertambahlah noda itu. Makanya ketika bertaubat dari satu dosa, saqula, bersih, ya, seperti dalam hadis, at-taib min adzambi kaman la dzanbalah, orang yang bertaubat dari satu dosa seperti dia tidak punya dosa, jadi bersih, ya. Wa in zada, dan ketika bertambah dosanya, ya, terus menerus, zadat, maka bertambah pula noda hitam itu. Fadzalika qaulul ta'ala, maka itulah yang dimaksud firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Demikian belajar kita, belum sampai nih, masih panjang, ya. Ya, ada pertanyaan? Sudah, ya. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan kita berbanyak baca Al-Quran, ya, sebagaimana dalam salah satu hadis bahwa dosa ini hati itu akan bersih ketika banyak zikir kepada Allah dan banyak membaca Al-Quran, ya. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, ketika hati kita bersih, maka tidak akan berhenti untuk membaca Al-Quran, ya. Kita ketahui bagaimana beliau bisa sampai hatam, ya, semalaman hatam, ya, dalam sholatnya, gitu, insyaallah, ya. Demikian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan umur panjang, berkah, ya, cinta Al-Quran, jangan panjang doang tapi menambah dosa. Ya, dalam hadis Rasulullah, Allah ada, ya, dalam doa, Allahumma ja'al hayata ziyadatan li bi khairin, ya Allah, jadikanlah hidup ini menambah kebaikan, wa ja'il mauta rahatan lana min kulli syarr, jadikanlah kematian adalah sebagai halte dari maksiat, ya, supaya berhenti saja, mati saja daripada berbuat maksiat, hidup berbuat maksiat. Alhamdulillah, misal. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana wa 'alaina. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba hammina wa ghamina fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.